ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut sampai ke akar-akarnya dari permukaan bumi ini. Tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat menurut apa yang Ia kehendaki. Jadi perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim sesuai dengan ayat yang tercantum surah Ibrahim ini. Arti kalau seorang dia ikhlas dan mentauhidkan Allah dengan ikhlas, maka akan membuahkan pohon, maka akan membuahkan buah-buahan yang baik, yang selalu dia mendapatkan manfaat dari pohon itu, yaitu apa? Dia mendapatkan ketenangan, kedamaian di dunia maupun di akhirat. Tidak ada rasa takut, tidak bingung. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat syirik, dusta, riya, maka dia diumpamakan sebatang pohon yang tumbuh dalam hati manusia. Buahnya di dunia yaitu selalu takut, selalu khawatir, selalu bingung, selalu sempit dan gelap hatinya. Maka di sini yang harus kita perhatikan tentang pentingnya ikhlas. Sekarang kita akan bahas ikhwan fiddin azakumullah dari kitab Ar-Rasail. Yang pertama tentang pentingnya niat dalam kehidupan ini, itu niat yang ikhlas. Nabi SAW bersabda, an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat, dan sesungguhnya amal seorang itu tergantung daripada niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentang masalah niat ini mempunyai pokok yang sangat besar dalam kita beramal, masuk ke dalam 70 bab tentang masalah niat ini, masuk dalam 70 bab masalah fikih. Karena seluruh amal kita itu harus dengan niat. Yang kita lakukan dalam kita berbuat ini harus dengan niat, dan niat itu harus dengan ikhlas. Ya, kita sholat, kita puasa, zakat, haji, sedekah, infak, silaturahmi, kita nuntut ilmu, kita berdakwah, dan yang lainnya semua harus dengan niat, dan niat itu harus dengan ikhlas.
Kemudian hadis yang kedua, antum lihat halaman 35. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak juga kepada harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, ada tambahan ajsadikum, dan juga ada lafadznya wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Jadi lengkapnya riwayat itu antum lihat di halaman 37. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak juga kepada rupa dan harta kalian, akan tapi sungguhnya Allah hanya melihat kepada hati kalian. Lalu Nabi menunjuk, mengisyaratkan ke dadanya. Ya, Nabi mengatakan ini, Allah melihat kepada hati kalian. Wa a'malikum, dan Allah melihat kepada amal kalian. Hadis ini di dalam beberapa lafaz dihilangkan tentang lafaz amal. Ada riwayat menyebutkan walakin yanzuru ila qulubikum, kan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Sedangkan amal tidak dimasukkan. Justru masalah amal ini yang paling penting, karena masuk bagian daripada iman. Jadi ada beberapa lafaz yang dihilangkan lafaz amalnya, tapi yang benar yaitu lafaznya qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 8 itu ada yang kurang di situ, yaitu lafaz wa a'malikum. Makanya dikritik oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap Riyadhus Shalihin di hadis nomor 8. Beliau mengatakan bahwa hadis ini ada tambahannya, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi harus kalimat a'mal, harus ada kalimat a'mal. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memberikan komentar, dalam riwayat Muslim dan lainnya ada tambahan a'malikum, dan tambahan ini sangat penting karena kebanyakan kaum muslimin memahami hadis di atas tanpa ada tambahan ini dengan pemahaman yang salah. Apabila engkau menyuruh mereka dengan perintah syariat yang bijaksana, seperti diperintahkan untuk memelihara atau memanjangkan jenggot, dan tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, dan selain dari itu dari beban syariat, mereka menjawab yang penting adalah hati, seperti pemahaman Murji'ah, yang penting hati. Mereka berdalil dengan hadis di atas, dengan qulubikum. Mereka tidak mengetahui tambahan yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah yang maha mulia dan maha tinggi melihat juga kepada amal mereka. Apabila amal baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan menerimanya, dan jika tidak baik maka Allah akan menolaknya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hati dan amal, tidak seperti pemahamannya